Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Lestari dari kelas Indralaya, NIM 06141182025005. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar strategi pembelajaran PAUD pada mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Sri Sumarni dan Ibu Dara Zulaiha. Yang pertama yaitu mengenai hakikat strategi pembelajaran PAUD. Hakikat strategi pembelajaran secara komprehensif yang dirumuskan oleh KEM tahun 1995 dikutip oleh Sri Hidayati 2021 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan anak agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal itu pun sejalan dengan pendapat Roistiah tahun 1989 dikutip oleh Nasution 2017 mengatakan guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien mengena pada tujuan yang diharapkan. Sebagai seorang tenaga kependidikan, guru harus dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, maka seorang guru membutuhkan metode pembelajaran yang baik pula, yang mampu memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu kriteria strategi pembelajaran PAUD yang ditetapkan oleh Ditjen Pembinaan PAUD dikutip oleh Gomez dan kawan-kawan 2021 ada 15 kriteria penyelenggaraan PAUD. Di antaranya yaitu yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam melaksanakan pembelajaran di PAUD, guru perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap anak, termasuk kebutuhan akan rasa nyaman. Rasa nyaman di awal kehidupan dapat membangun rasa percaya anak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Karena tentunya setiap anak memiliki pola umum perkembangan yang sama, namun tingkat pencapaiannya berbeda. Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan pendekatan baik secara individual maupun kelompok dalam mengakomodasi setiap kebutuhan anak sesuai tahap perkembangannya. 3. Sesuai dengan keunikan setiap individu. Anak merupakan individu yang unik karena mempunyai gaya belajar yang berbeda. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya guru harus menggunakan cara yang beragam dalam membangun pengalaman anak, menyediakan kesempatan bagi anak untuk belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. 4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Prinsip pembelajaran di PAUD adalah belajar melalui bermain dalam nuansa edukatif. Karena itu, anak hendaknya tidak dipaksakan untuk melakukan kegiatan belajar layaknya peserta didik di jenjang yang lebih tinggi. Kelima, pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran, dan guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, maupun evaluator, bukan menjadi yang menentukan segala sesuatu yang akan dikerjakan anak. 6. Anak sebagai pembelajar aktif, di mana anak hendaknya diberi kesempatan untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. 7. Anak belajar dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. 8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Guru perlu memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam dan di luar ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan anak. 9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas anak dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan bermain pada anak melalui beragam kegiatan main dan cukupnya waktu yang disediakan untuk bermain, sehingga anak dapat menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan kreativitasnya. Ke-10. Mengembangkan kecakapan hidup anak. Guru harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri kegiatan-kegiatan untuk menolong dirinya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. 11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan bahan dan benda yang ada di sekitar anak, maka kepedulian anak terhadap lingkungan terasah untuk ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitarnya. 12. Anak belajar sesuai dengan kondisi budayanya. Guru dan pengelola seharusnya menyediakan bahan-bahan main yang dapat mengenalkan budaya daerah melalui permainan tradisional daerahnya sendiri yang dikemas sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Ke-13, melibatkan peran serta orang tua. Keterlibatan orang tua sangat menentukan dalam keberhasilan pengembangan kegiatan pembelajaran di PAUD. 14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh dan mencakup semua aspek perkembangan. Program pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan guru seharusnya ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD yang dikutip oleh Dr. Sumarno tahun 2018. Jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jenis-jenis strategi pembelajaran umum anak PAUD, yang kedua jenis-jenis strategi pembelajaran khusus anak PAUD. Yang pertama yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran umum anak PAUD terbagi menjadi beberapa macam jenis, yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan indera. Melalui strategi ini, anak-anak akan memperoleh pengalaman langsung tentang objek, peristiwa, atau orang yang ada di sekitarnya karena mereka secara aktif melihat, mendengar, meraba, mengecap, mencium, dan sebagainya. Yang kedua, mempersiapkan isyarat lingkungan. Sebagai contoh yaitu guru menyiapkan sebuah gambar orang yang sedang mencuci tangan di pampang di ruang makan, menunjukkan bahwa anak harus mencuci tangan dulu sebelum dan sesudah makan. 3. Analisis tugas. Artinya menjabarkan suatu tugas tertentu menjadi bagian-bagian yang lebih rinci atau khusus dan operasional sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anak. Keempat, yaitu bantuan orang yang lebih berpengalaman atau scaffolding. Artinya suatu proses pemberian bantuan dari orang yang lebih berpengalaman yang dilakukan secara bertahap untuk mempermudah anak dalam belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 5. Praktek terbimbing, di mana guru akan memberikan tantangan dalam bentuk dan tingkat kesulitan yang berbeda. 6. Undangan atau ajakan, yang berfungsi sebagai cara untuk menggiring anak-anak menggunakan kesempatan yang diberikan guru untuk melakukan eksplorasi atau berinteraksi dengan anak-anak lain dan guru. 7. Refleksi tingkah laku, di mana dapat membantu menggambarkan perhatian anak-anak terhadap aspek pengalaman tertentu. 8. Refleksi kata-kata, di mana pernyataan yang diungkapkan guru tentang sesuatu yang dikatakan oleh anak-anak. 9. Contoh atau modeling. Anak-anak akan belajar banyak dengan cara meniru orang lain, sehingga dapat membantu anak-anak mempelajari perilaku-perilaku yang tepat untuk ditiru. 10. Penghargaan efektif adalah penghargaan spesifik atau khusus yang diberikan kepada anak sesuai dengan perilaku yang ditunjukkannya. Ke-11. Menceritakan atau menjelaskan atau menginformasikan adalah di mana anak-anak akan mengetahui nama atau fakta-fakta masa lalu, adat istiadat yang dapat dipelajari melalui pewarisan sosial. Yang ke-12 yaitu doit signal, adalah arahan sederhana yang diberikan kepada anak agar dia mau melakukan suatu tindakan atau ajakan kepada anak-anak agar mereka dapat melakukan sesuatu. 13 yaitu tantangan. Tantangan ini memotivasi anak untuk menciptakan pemecahan masalahnya sendiri dengan tugas-tugas yang diarahkan oleh guru. Ke-14 yaitu pertanyaan efektif, adalah pertanyaan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai anak, merangsang berpikir anak dan dapat dipahami anak serta singkat. Terakhir yaitu kesenyapan, adalah salah satu cara untuk mendukung anak-anak belajar dengan menggunakan suatu tanda kehangatan dan penghargaan yang ditunjukkan guru terhadap anak. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran khusus anak PAUD. Yang pertama ada kegiatan eksploratori, di mana anak-anak akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Kedua, penemuan terbimbing, di mana anak-anak dapat membuat hubungan dan membangun konsep melalui interaksi dengan benda dan manusia. Ketiga, pemecahan masalah atau problem solving, di mana anak-anak dapat merencanakan, meramalkan, maupun mengamati hasil-hasil tindakannya, lalu merumuskan kesimpulan dari hasil tindakannya. Yang keempat yaitu diskusi, merupakan strategi pembelajaran yang menunjukkan interaksi timbal balik atau berbalas-balas antara guru dengan anak maupun anak dengan anak.
kelima yaitu belajar kooperatif, di mana strategi pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugas bersama yang telah ditentukan dengan jelas. Yang terakhir yaitu pembelajaran langsung, di mana dengan memadukan berbagai strategi pembelajaran yang sudah sesuai dengan waktu yang disediakan dan mengarahkan anak-anak melalui langkah-langkah yang jelas sehingga anak-anak dapat memberikan respon yang relatif cepat. Materi yang terakhir yaitu pentingnya strategi pembelajaran PAUD. Seorang pendidik harus benar-benar memahami prinsip strategi pembelajaran guna mencapai pembelajaran yang efektif dan optimal. Seperti yang dikutip oleh Faris dan Lestari 2021, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan, kedua, aktivitas, ketiga, individualitas, empat, integritas, lima, interaktif, enam, inspiratif, tujuh, menyenangkan, delapan, menantang, dan terakhir 9, motivasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar strategi pembelajaran PAUD. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.